Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Safitra, NIM 2402048 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Video ini membahas mengenai morfologi buah dan biji yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Kata pengantar. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemecar biji tumbuhan. Campbell 2003. Bagi tumbuhan biji spermatofita, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Dengan dihasilkannya biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke tempat lain. Semula biji itu duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji atau temburi placenta. Tangkai pendukung biji itu disebut tali pusar atau funiculus. Bagian biji tempat pelekatan tali pusar dinamakan pusar biji atau hilus. Eko Pranoto 2023. Tujuan praktikum. Mahasiswa dapat menggambarkan dan mengetahui tentang struktur morfologi buah dan biji. Alat dan bahan: 1. Kertas HVS, 2. Alat tulis, 3. Kacang hijau, 4. Jeruk, 5. Pisang, 6. Buncis, 7. Salak. Cara kerja: amati buah dan biji yang sudah disiapkan, kemudian gambarkan morfologi buah dan biji yang telah disiapkan. Hasil dan pembahasan. Buah pisang merupakan buah buni yang tumbuh dalam tandan. Buahnya berdaging, berkulit tebal, dan berwarna hijau saat muda dan kuning saat matang. Biji pada pisang kultivar atau pisang yang sering dikonsumsi, biji tidak berkembang sempurna atau steril, sehingga biasanya tidak ditemukan biji keras di dalam buah. Namun pada jenis pisang liar, bijinya keras dan besar. Salak. Buah salak termasuk buah berbiji dengan kulit yang bersisik dan coklat. Daging buahnya tebal, berwarna putih krim, dan bertekstur renyah hingga agak lembut. Bijinya besar, berwarna coklat tua hingga hitam, dan terletak di tengah daging buah. Biji salak memiliki lapisan keras melindungi embrio di dalamnya. Buah jeruk termasuk buah buni yang berdaging dengan kulit yang tebal dan berpori. Kulit buahnya biasanya berwarna hijau, kuning, atau oranye saat matang. Daging buah jeruk berair dan terbagi dalam berbagai segmen. Biji jeruk berukuran kecil, berwarna putih atau krim, dan berada di dalam setiap segmen buah. Biji ini keras di bagian luarnya tetapi memiliki endosperma yang lembut di dalamnya. Kacang hijau memiliki buah tipe polong yang panjang dan ramping. Saat matang, polong akan mengering dan terbuka, melepaskan biji-bijinya. Biji kacang hijau berwarna hijau, kecil dan bulat, permukaannya halus dan keras, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk embrio. Buncis memiliki buah polong yang panjang dan pipih. Buah polong ini lunak saat muda dan dapat dikonsumsi, tetapi mengering dan pecah saat matang. Biji buncis berbentuk bulat hingga lonjong dan memiliki berbagai warna putih, krim, merah, hingga ungu. Biji berada di dalam polong dan berfungsi sebagai cadangan makanan embrio. Kesimpulan dari praktikum menggambar morfologi buah dan biji menunjukkan adanya keanekaragaman bentuk, ukuran, dan struktur pada setiap jenis buah dan biji, seperti pada pisang, salak, jeruk, kacang hijau, dan buncis. Perbedaan morfologi ini mencerminkan berbagai tipe buah seperti buah buni dan polong, yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam melindungi dan menyebarkan biji. Kulit buah berperan penting dalam perlindungan biji, sementara bentuk biji disesuaikan untuk mendukung proses perkecambahan. Pengembaraan morfologi ini juga membantu dalam identifikasi jenis buah dan biji, memberikan pemahaman lebih dalam tentang struktur dan fungsi mereka dalam siklus hidup tumbuhan.